Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan seluruh jemaat yang ada di rumah pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita. Sekalipun kita berada dalam pergumulan, kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur bagi nama-Mu yang kudus. Semata
kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tunduk kepala. Kita membuka ibadah ini. Bapak, kami bersyukur kalau kami masih ada sampai saat ini karena kasih-Mu, dan biarlah kemuliaan nyata dalam hidup kami. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kami ada di rumah, tapi sesuai dengan janji firman-Mu, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kita luar biasa. Dia melukis cerita malam. Dia melukis jagat raya penciptaan semesta. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah yang bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah yang bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah yang bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah yang bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalamnya kasih sayang, tak besarnya kebaikan-Mu, dipenuhi kemuliaan, indahnya, oh Yesus Tuhanku.
Bapa, kami bersyukur kalau kami bisa memberi itu karena kasih-Mu. Bapa telah mencukupi semua kehidupan kami. Bapa telah menjaga, menyertai kami dalam setiap pekerjaan usaha yang kami tekuni. Dan Bapa, biarlah persembahan ini mau dipakai untuk memperluas pekerjaan di tengah dunia dalam pelayanan kami. Memberkati yang sudah kami miliki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah persembahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mempersiapkan setiap hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan penolong dalam hidup kita. Firman Tuhan yang membuat kita kuat. Saya percaya bahwa jemaat yang ada di rumah ada dalam sukacita dan damai sejahtera. Pada pagi ini kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini, di minggu ini, kami bisa berkumpul bersama keluarga. Kami bisa mendengar Tuhan bicara kepada kami. Ini karena kasih-Mu Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, memberkati kami. Firman yang akan kami dengar, Tuhan, Engkau bukakan rahasia baru bagi kami Tuhan. Kami yakin bahwa kami akan diberkati pada pagi ini. Bapa, kami siap untuk mendengar Bapa bicara. Bicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 9 demikian bunyinya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, maka karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini merupakan rangkaian peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Thomas yang disebut Didimus adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dia adalah figur seorang murid yang ragu-ragu akan kebenaran firman Tuhan. Juga seorang anak Tuhan yang tidak mau percaya karena hanya ikut-ikutan atau hanya dengar apa kata orang. Namun bagaimana caranya Thomas yang adalah seorang ragu-ragu akan kebenaran firman Tuhan tidak mau ikut-ikutan dalam mempercayai sesuatu, akhirnya percaya dan tersungkur di depan Yesus, bahkan menemukan jawaban atas persoalan hidupnya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya berikan dalam pembacaan ini yaitu dari keraguan-raguan menjadi percaya. Dalam bagian ini kita akan membahas 3 hal. Hal-hal yang menyebabkan keraguan-raguan Thomas adalah yang pertama, karena Thomas tidak ada bersama-sama murid-murid yang lain pada saat Yesus menampakkan diri. Itu dalam ayat 24 jelas bagi kita bahwa Thomas tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Thomas tidak ada dalam persekutuan bersama dengan murid-murid. Dan akibatnya yaitu Thomas tidak mengalami berkat. Dalam ayat 19 sampai dengan ayat 23 sebelum dikatakan jelas bahwa Thomas kehilangan damai sejahtera ketika dia tidak ada dalam persekutuan bersama dengan murid-murid. Hal yang kedua, Thomas tidak mengalami kehadiran
Tuhan Yesus Kristus, itu pada ayat yang ke-20. Dia tidak memiliki sukacita. Dan pada ayat 21, Thomas tidak mengalami pengutusan, di mana Tuhan Yesus mengutus murid-murid yang lain. Thomas tidak ada di situ. Yang keempat, Thomas tidak mengalami pengurapan Roh Kudus. Dan yang kelima, Thomas tidak mengalami atau tidak mendapat hak spesial, yaitu kuasa untuk pergi memberitakan tentang firman. Hal-hal inilah yang Thomas tidak miliki karena dia menjauhkan diri dari persekutuan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 jelas bagi kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti biasa oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penting sekali persekutuan. Itu sebabnya dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Thomas satu kali saja tidak ikut dalam persekutuan, dia kehilangan berkat, damai sejahtera, sukacita, pengutusan, pengurapan Roh Kudus, bahkan spesial yaitu kuasa Roh Kudus. Dia tidak mengalaminya. Yang berikut, ketika dia tidak ada dalam persekutuan, hatinya semakin keras. Dikatakan ketika murid-murid yang sudah mengalami berkat dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, mereka mengalami sukacita, damai sejahtera, mereka datang menceritakan kepada Thomas tentang apa yang mereka alami pada waktu itu. Dan Thomas tidak menerima. Dalam ayat 25 jelas sekali di sini, Thomas katakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Padahal murid-murid yang lain sudah mengalami, mereka sudah menyaksikan. Thomas tidak menerima kesaksian dari orang lain. Kenapa sampai Thomas begitu ragu-ragu? Karena Thomas juga tidak menerima firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus masuk dalam penderitaan, Tuhan Yesus sudah beberapa kali katakan kepada murid-murid, di antaranya ada Thomas, bahwa aku akan menderita, mati, dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Thomas sudah dengar itu, Thomas sudah mendengar tentang hal itu, tapi Thomas mengeraskan hati. Thomas tidak mau percaya. Dalam perjalanan Thomas bersama dengan Tuhan Yesus, Thomas juga sudah melihat kuasa Tuhan Yesus. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Mujizat-mujizat, perkara-perkara besar sudah terjadi. Tapi Thomas mengeraskan hati untuk tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikut, kenapa Thomas begitu ragu-ragu? Karena ia punya kerinduan untuk keinginannya itu terpenuhi. Keinginan Thomas yang dia ingin untuk terpenuhi yaitu, sebelum aku melihat bekas paku pada tangan Tuhan Yesus, dan sebelum aku mencucukkan jariku, dan sebelum aku mencucukkan tangan ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Itu yang belum terpenuhi dalam hidup Thomas. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal-hal inilah yang mengakibatkan Thomas begitu ragu. Thomas begitu tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Thomas ini adalah gambaran dari kita semua. Terkadang kita tidak percaya justru karena kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak ada dalam ibadah. Kita terlalu pusing dengan kegiatan-kegiatan kita yang lain. Kita lupa bahwa ibadah itu penting. Kita memusingkan diri kita. Waktu kita habis pada kegiatan-kegiatan yang lain. Itu yang mengakibatkan hati kita semakin hari semakin keras akan Tuhan. Kita menolak setiap apa yang Tuhan menyatakan kepada kita. Kita tidak menerima itu. Bahkan kita seringkali menuntut keinginan kita untuk dijawab oleh Tuhan. Kita tidak jauh berbeda dengan Thomas. Akibatnya kita hidup dalam keraguan. Namun dalam keraguan Thomas, Yesuslah yang datang mencarinya. Dalam ayatnya yang ke-26 dan ayat 27, ketika pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berfirman, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus datang mencari Thomas. Dan Tuhan Yesuslah yang berfirman kepada Thomas, damai sejahtera bagi kamu. Dalam hal yang seperti itu, Thomas meresponi firman Tuhan. Thomas dikatakan bahwa ketika dia mendengar tentang suara Tuhan, dan Tuhan katakan kepadanya dalam ayat 27, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas katakan dalam ayatnya yang ke-28, ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah respon Thomas terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Thomas menerima kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Lalu apa akibat ketika dia menerima kebenaran firman Tuhan? Dia menerima kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ayat 27, kebutuhannya terpenuhi. Ayat 28, dia mengalami kehadiran itu. Dia mengalami kebahagiaan. Dia mengalami ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Dan ini adalah sebab akibat ketika Thomas meresponi Tuhan, meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, mari dalam hidup kita datang kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan bicara kepada kita aminkan itu. Hidupilah firman itu dan lakukan. Meragukan firman Tuhan adalah merupakan dosa. Dan dosa itulah yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Meresponi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita terbuka kepada Tuhan. Karena di saat kita terbuka, maka di situ kita akan mengalami berkat Tuhan. Apapun pergumulan dan masalah kita, Yesus adalah jawabannya. Kiranya firman Tuhan di pagi ini akan menuntun kita untuk kita lepas dari keraguan-keraguan dalam kondisi yang sementara membuat kita cemas, khawatir. Tapi firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk kita kokoh berdiri. Kita sanggup untuk menghadapi pergumulan masalah hidup kita. Ingat, Yesus adalah apapun pergumulan yang kita hadapi,
tapi Yesuslah perisai hidup. Saat badai menerpa hidup, janji Tuhan itulah yang benar adanya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun Tuhan bertahan, karena Yesus selalu menopang Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun Tuhan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Tuhan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita tutup kepala dan kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih karena hanya Tuhan Yesus saja jawaban atas hidup kami. Engkau perisai kami di saat kami gagal, di saat kami ragu. Tuhan Yesuslah yang datang menjemput kami, hadir bersama-sama kami dalam pergumulan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih ada. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, dalam pergumulan, dalam masa awal hidup mereka. Biarlah mereka selalu datang untuk mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Cukupkan semua kebutuhan yang mereka butuhkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan, Engkau jamah mereka dengan tangan-Mu yang berlubang paku itu, Tuhan. Kalau ada yang lemah, berikan kekuatan kepada mereka, berikan semangat baru kepada mereka, Tuhan. Dan tolong mereka
mereka tetap kuat di dalam Engkau menghadapi situasi-situasi yang ada Tuhan. Mereka tetap mata mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan kondisi negara ini, bahkan daerah kami Tuhan, di mana kondisi virus penyakit ini merajalela di mana-mana. Hamba berdoa Tuhan jaga setiap rumah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan juga menjaga, melindungi kami semua, pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah yang sementara berupaya menangani virus ini. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong. Hamba juga berdoa menyerahkan para juru rawat Tuhan yang mereka berhadapan dengan orang-orang yang kena penyakit corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan berikan kesanggupan bagi mereka. Tuhan jaga mereka, tutup musuh mereka dengan kuat kuasa darah yang kudus. Dan hamba berdoa menyerahkan daerah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Dari pemerintah yang ada, Tuhan tolong anak-anak Tuhan, gereja-gereja yang ada, Tuhan pakai kami menjadi alat berkat, alat anugerah. Terima kasih banyak Bapak. Ini pinta dan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Namun pada kesempatan ini saya percaya bahwa jemaat ada dalam keadaan sukacita dan hati bijaksana. Mari kita katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya menyenangkan kepada-Nya. Hallelujah.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini engkau sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.